nangis dong. Aduh, bawa hadiah yang kamu dapetin bukan 1 juta, tapi 10 juta rupiah dari Sari Ayu. Dan masih ada lagi, ia akan di make up over untuk foto bersama Adi Nugroho. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Niken Okto dalam Kabar-Kabar Minggu. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar-Kabari Minggu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut liputan yang berhasil kami peroleh saat konser Krisdayanti pada hari Kamis malam lalu. Soal kabar keretakan rumah tangga pasangan penyanyi Titi DJ dan suaminya Andrew Doherty memang bukan berita baru lagi. Beberapa kali rumah tangga pasangan ini diberitakan sedang berada di ambang kehancuran. Dan beberapa kali pula Titi DJ membantahnya. Begitupun saat kami menemuinya di konser Krisdayanti Kamis malam lalu di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Yang menarik, malam itu Titi DJ datang didampingi sang suami. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu dengan suami apa ingin menepis gosip selama ini? Nah, emang bisa aja, Andy bisa. Lagi bisa, kalau lagi nggak bisa juga saya sendiri, nggak masalah. Ya lagi bisa. Ketika saya mulai kerja ya, nggak begitu sibuk di sekolah. Tapi itu sekolah makin berkembang, saya juga ikut tambah sibuk. Nah, kebetulan minggu ini libur 1 minggu, ya. Jadi saya baru sempat ikut dia. Kalau saya dulu ikut dia pulang jam 1, jam 2 pagi, saya harus bangun 4:30. Mana bisa, nggak bisa kerja. Seperti Titi, Andrew pun menanggapi gosip tersebut dengan santai. Malah menurutnya, rumah tangganya justru makin harmonis saja. Cuek aja, ya. Enggak. Apa? Mereka juga itu ketawa, mereka tahu nggak benar ya. Di tempat yang sama, kami juga menemui Dewi Sandra. Tapi kali ini ia tidak ditemani Surya Saputra. Ya, Dewi memang sudah resmi bercerai dengan pria yang belum lama ini dianugerahi Piala Citra lewat film Arisan tersebut. Namun sepertinya Dewi tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Lihat saja, Dewi begitu antusias menyaksikan konser diva musik Indonesia Krisdayanti. Bahkan ia rela antri bersama teman-temannya. Apakah hal ini merupakan cara ia menepis kesendiriannya setelah bercerai dengan Surya? Tidak dibahas. Nggak pernah ngerasa sendiri karena selalu ada teman-teman? Nggak akan dibahas. Begitupun saat ditanya apakah dirinya masih menjalin komunikasi dengan Surya, lagi-lagi penyanyi seksi ini tidak mau buka suara. Nggak dibahas. Nggak, sorry untuk masalah pribadi nggak. Sorry banget. Yang pasti Dewi menegaskan, ia tidak merasa gundah dengan kesendiriannya yang ia jalani sekarang ini. Menurutnya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya ia kini jadi rajin membaca Harry Potter. Gua dari kecil dibiasain sama orang tua juga baca buku. Terus sambil kesini adek gue yang ngeracunin gue untuk baca Harry Potter, sekarang jadi ketagihan. Bagus buat imajinasi. Ternyata, gosip mengenai perselingkuhan Melanie Subono dengan lelaki bernama Laguna yang beberapa waktu lalu disebut-sebut sebagai orang ketiga penyebab perceraian Melanie dengan mantan suaminya Raja Simatupang tampaknya benar adanya. Kalau dulu putri dari promotor Adri Subono ini hanya mengakui Laguna sebagai teman dekat saja, kali ini justru mereka sudah resmi berpacaran. Bahkan mereka sudah tidak malu-malu lagi memperlihatkan kemesraan di muka umum. Dari dulu saya akuin saya punya kedekatan sama pihak ketiga, tapi yang saya tidak akuin bahwa adalah dia penyebab saya bercerai. Karena saya sudah diakuin juga sama Raja bahwa udah tidak tertolong sebelum dia pun ada. Dan kenapa baru sekarang aku berani publikasi ini, because tidak sepantasnya juga aku begitu habis cerai, terus langsung gimana-gimana, kita juga ngargain perasaan keluarga, perasaan Raja, stuff like that. Dan sekarang udah 4 bulan lebih, I think
It's okay. Laguna sendiri mengakui keberadaannya di tengah-tengah perceraian rumah tangga Melanie dan mantan suaminya Raja Simatupang pada saat itu adalah salah. Itu sebabnya komunikasi di antara dirinya dengan Melanie sempat terputus beberapa lama. Lalu apa yang membuat kalian memutuskan untuk menjalin kasih kembali? Yang penting buat aku dan penting buat keluarga. Dia bekerja. He is working. He is workaholic. Buat aku, dia bertanggung jawab. Itu penting buat aku dan keluarga aku, ternyata kan. Dan dia bekerja di dunia seni. He's a multimedia designer. Kita bisa klik banget gitu kalau udah ngomongin seni apa dan segala macam. Dia psycho. Akhirnya cocok. Dan dia kayaknya satu-satunya orang yang pernah bisa menerima me and my punk side and everything gitu. Mungkin lebih ke masing-masing dari kita punya level of that complexity yang nggak apa ya, nggak Bisa semua diterima orang, orang ya lain. nggak semua orang bisa terima kita seutuhnya gitu loh. But again, ya we found ourselves aja in that gitu loh, towards each other. Dunia hiburan telah menjadi pilihan bagi beberapa orang untuk mendapatkan penghidupan dan popularitas. Termasuk salah satunya Adi Nugroho yang karirnya melejit sebagai presenter televisi. Kami berbincang-bincang dengan Adi pada saat ia menemui penggemarnya untuk memberikan hadiah undian dari Sari Ayu. Bintang datang bawa uang total 250 juta. Jika dulu menjadi selebriti bagi sebagian orang mungkin tidak dianggap sebagai karir utama, tapi hanya untuk mendapat penghasilan tambahan. Ini juga diakui Adi Nugroho yang lebih dikenal sebagai presenter salah satu acara di televisi swasta. Cowok yang mengaku bergelar sarjana lulusan teknik sipil UI ini awalnya sempat ditentang orang tuanya saat ia memutuskan terjun ke dunia hiburan. Sejalan dengan waktu, sepertinya entertainment sedang terbuka banget gitu loh lahannya gitu apa lapangannya. Akhirnya saya meyakinkan mereka, saya punya keyakinan begini. Setahun nggak begini saya akan begini, 2 tahun nggak begini saya akan begini. Kalau sampai saya 3 tahun nggak begini, saya akan begini gitu. Jadi mereka akhirnya yaudah kayaknya yakin ya anak, terserah. Dengan kegigihan Adi untuk menunjukkan eksistensinya di dunia yang kini ia geluti, akhirnya keluarga dapat menerima profesinya sekarang. Sebenarnya bagaimana perjalanan karir Adi selama ini? Berikut penuturannya. Awal karir dulu sekitar tahun 2000 pertama kali ada tawaran untuk iklan. Jadi maintenance satu iklan bank. Terus kemudian ada ikut Abang None Jakarta. Kebetulan itu menang dan setelah itu jadi penyiar radio di swasta Jakarta gitu, Radio Prambors kebetulan waktu itu. Akhirnya pindah ke Radio Hard Rock dan ada tawaran bawain acara TV. Bahkan akibat padatnya kesibukan Adi selama ini, ia sampai tidak ada waktu untuk mengambil ijazah sarjananya. Lalu sampai kapan sih kamu akan menekuni dunia entertainment? Entertainment selama masih diterima oleh masyarakat Indonesia kali Mbak ya. Sementara sih itu kalau misalnya nanti tiba-tiba saya sih suka bisnis gitu. Kalau mungkin saya ada modal cukup untuk bisnis, saya coba bisnis kali ya. Wawancara kami dengan Adi Nugroho ini berlangsung saat kami berada di kota Medan untuk keperluan menjumpai salah seorang penggemarnya. Halo pemirsa, saya Adi Ucok Nugroho, jauh-jauh dari Jakarta ke Medan. Mau kasih hadiah untuk penggemar yang ikutan sayembara Sari Ayu. Dan Denny Sri Mulyani merupakan penggemarnya yang beruntung karena dia juga mendapatkan hadiah undian dari Sari Ayu. Jangan nangis dong. Aduh, bawa hadiah yang kamu dapetin bukan 1 juta, tapi 10 juta rupiah dari Sari Ayu. Dan masih ada lagi, ia akan di make up over untuk foto bersama Adi Nugroho. Nah pemirsa, kalau mau seperti Denny, jangan sampai lupa ikutan Bintang Datang Bawa Uang bersama Sari Ayu. Balik semua. Udah, balik. Bintang datang bawa uang total 250 juta. Tidak habis-habisnya artis muda berbakat Agnes Monica membuat berita yang heboh. Artis terbaik versi Panasonic Award ini Jumat kemarin kepergok sedang berbelanja di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan bersama seorang lelaki sebayanya.
Memang pernah beredar gosip kalau Agnes menyukai pria yang usianya jauh di atas dia. Dan gosip terakhir kalau Agnes sudah mempunyai kekasih dari teman kampusnya sendiri. Kini gosip itu bukan isapan jempol belaka. Ketika disorot oleh kamera, Agnes dan sang pacar tidak dapat mengelak lagi.